Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Baik, pagi hari ini kita kembali belajar dari buku tematik kita ya. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Miss Juni harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar, Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan tolong supaya setiap anak-anak-Mu bisa memahami pelajaran hari ini. Berikan hikmat yang terbaik dan kesungguhan hati di dalam belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan kembali belajar dari buku tematik 3 ya. Nah, hari ini kita sudah buku baru ya, yaitu tema 7 ya. Tematik 3, tema 7 yaitu menyikapi perkembangan teknologi. Kalau kemarin kita sudah belajar dari buku tema 6 ya. Hari ini kita masuk pembelajaran kita dari buku paket tema 7 menyikapi perkembangan teknologi ya. Oke. Yaitu yang pertama di subtema 1 kita belajar perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, dengan membaca judul ini anak-anak sudah pasti kurang lebih sedikit sudah tahu ya perkembangan teknologi tentang apa ya. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar teknologi produksi pangan ya. Nah, Miss Juni harap semua anak-anak boleh perhatikan ya. Oke. Teknologi pangan ya. Oke. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang ya, tidak boleh dimakan. Hasil panen harus diolah agar tidak dapat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu ya. Oke. Dan selain dibuat jadi tahu, sekarang ini banyak ya dibuat jadi kacang kedelai, susu kacang ya. Oke. Selanjutnya di sini ada berbagai jenis bahan pangan ya. Yang pertama ini ada sayur ya. Ini ada kangkung, kemudian ada kentang, pisang, lalu kacang, gandum, brokoli, jagung, kemudian apa ini ya, jambu, wortel ya. Selanjutnya ada bayam, telur, susu sapi, kepiting, udang, cumi-cumi, daging ayam, daging sapi, kerang ya, ikan tawar atau belut, ikan gabus, dan ikan bandeng ya. Nah, jadi jenis-jenis bahan pangan itu sangat banyak ya. Oke. Selanjutnya
Apa arti dari pangan ya? Pangan artinya makanan. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama, seperti yang tadi sudah Miss Juni bacakan di awal ya. Oke, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan ya. Oke, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Pangan artinya makanan. Hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama ya. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Oke. Selanjutnya kita akan belajar, di sini ada SBDP ya, yaitu mengenal pola irama pada lagu di buku paket halaman 3. Anak-anak boleh perhatikan ya. Oke. Di halaman 3 ini ada lagu yang judulnya Petani ya. Amati liriknya dan cermati nada-nadanya. Nah, ini lagu yang dari dulu Miss Juni juga SD sudah ada ya. Nah, judulnya Petani. Nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Nah, ini lagu yang sudah dari zaman ke zaman dinyanyikan, yang sudah ada di buku dari dulu, dari zaman Miss Juni sekolah ya. Kita mau nyanyikan sama-sama, semua anak-anak boleh ikutin ya. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Oke. Dengan melihat video ini anak-anak bisa lihat ya, bisa tahu. Nah, ternyata makanan yang kita makan itu atau nasi yang sudah terhidang di meja kita itu, yang mau kita makan itu bukan dengan mudah ya kita dapat. Perhatikan, petani itu sangat sulit, sangat susah untuk mengerjakan hasil panennya supaya bisa menjadi nasi ya. Nah, anak-anak pernah nggak melihat para petani yang bekerja seperti ini ya? Kalau Miss Juni bukan hanya melihat, pernah merasakan seperti ini ya. Jadi anak-anak lewat video ini juga harus belajar menikmati, mensyukuri makanan yang sudah ada ya. Bersyukur punya papa, punya mama yang bisa bekerja ya, yang bisa
mencukupi bahan makanan yang ada di rumah untuk kalian nikmati ya. Bersyukur bisa mempunyai atau mencukupi bahan makanan kalian saat ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar menentukan cara mengukur luas suatu bangunan dalam satuan tidak baku. Ini masih berhubungan dengan tema 6 ya. Luas permukaan suatu bidang ya. Kain A dan kain B, anak-anak boleh lihat sendiri ya. Mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Dengan melihat gambar ini kita sudah tahu mana luas yang lebih besar ya, atau yang lebih luas. Oke, di sini ada kain A, kain B ya. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada berapa ya. Kita tinggal menghitung bentuk persegi yang ada di kain A. Di sini kita akan hitung ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 karena kita boleh hitung ya, 1, 2, 3, 4 ke atas 1, 2, 3, 4 berarti panjang kali lebar ya, 4 dikali 4 16 ya. Oke, selanjutnya amatilah gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut ya. Luas bidang A adalah, kita akan menghitung luas bidang di yang berwarna kuning ya. Yang berwarna kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, luas bidang B yang berwarna peach atau pink ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian luas bidang C warna hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya luas bidang D berwarna biru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, seperti itu cara mencarinya. Nanti kalau misalkan ada di buku paket seperti ini, hitung dengan cara seperti itu ya. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Anak-anak harus tetap mempelajari materi yang ada di buku dan menyelesaikan soal yang ada di buku. Untuk hari ini dari halaman 3 sampai halaman 5, karena nanti ada pelajaran bahasa Inggris ya anak-anak, sampai halaman 19 ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.